Dibuka dengan pelaku membunuh dengan menghack alat pacu jantung korban. Sebelum dieksekusi, korban disuruh untuk memberi suara. Pindah ke penjara, Sebastian Moran melihat berita kematian korban yang diketahui bernama Van der Hoef. Dan sekarang ke sisi Holmes dan Watson. Gregson menelpon Holmes untuk membicarakan Moran. Membicarakan target selanjutnya. Dia ingin menyebut nama dan hanya ingin berbicara dengan Sherlock Holmes. Sekarang Holmes sudah bertemu dengan Moran di penjara. Van der Hoef harusnya menjadi target selanjutnya Moran. Dan kematian Van der Hoef dia yakini atas perintah Moriarty. Jika Holmes bisa menemukan pembunuhnya, maka Holmes selangkah lagi lebih dekat ke Moriarty. Untuk sekarang, Holmes tidak menceritakan pertemuannya dengan Moran kepada Gregson. Tapi Watson tahu Holmes sedang berbohong, jadi Holmes memberitahu kepada Watson. Van der Hoef mempunyai penyakit jantung dan diidentifikasi mati karena penyakitnya. Tidak ada autopsi, jadi Holmes akan pergi ke kamar mayat sebelum korban dikuburkan besok. Pindahlah ke kamar mayat. Holmes menemukan jasad korban. Tidak ada tanda-tanda disakiti. Tapi terdapat lebam di telapak tangan. Seolah mengepal tangannya terlalu erat sampai meninggalkan memar seperti seseorang sedang tersengat listrik. Untuk memastikan apa penyebabnya, Holmes akan membedah jasad korban. Tapi dia tidak punya skill bedah, jadi Watson yang melakukan. Setelah dibedah, Watson melihat ada gelembung di kapiler yang membakar di dalamnya seakan darah korban seperti mendidih. The blood is coagulated and the capillaries have bubbles burned into them. Sepulang dari kamar mayat, dengan analisa tadi, Holmes menyimpulkan kematian korban disebabkan alat jantungnya sendiri dan pelaku menggunakan alat jantung tersebut sebagai senjatanya. Tapi bisa saja alatnya rusak menurut Watson. Holmes selalu menunjukkan perusahaan Premier Cardiac Monitoring, produsen alat pacu jantung terkemuka yang dipakai oleh korban. Salah satu artikelnya yakni memastikan alat mereka anti diretas, yang artinya alat pacu jantung bisa saja diretas. Esoknya meneliti profil korban. Van der Hoef adalah bagian dari Dewan Perlindungan Markah Tanah New York. Salah satu tugasnya adalah menjaga bangunan bersejarah di kota. Dewan sedang meninjau status penting museum Speakeasy Taggart. Pemilik museum ingin mengubah status museum menjadi lebih modern dan menguntungkan. Semua dewan harus mengambil suara untuk merubah atau tidak. Jika dirubah, yang akan merenovasinya seseorang bernama Robert Bowman. Robert kurang satu suara untuk mencapai keinginannya sampai 2 malam lalu, sebelum Van der Hoef wafat. Korban tiba-tiba mengubah suaranya, jadi entah dia pelakunya atau tidak. Holmes ingin bertemu dengan Robert. Scene berpindah ke pelaku. Di apartemen dia sedang mengatur pembunuhan untuk Robert Bowman. Kemudian Holmes dan Watson datang ke TKP. Robert tewas akibat jatuhnya unit AC. Terlalu kebetulan untuk Holmes. Tapi menurut Watson memang kebetulan, butuh waktu yang tepat dan mempunyai pemahaman fisika yang ahli untuk membuat sesuatu yang kebetulan. Kembali lagi ke rumah. Holmes masih yakin 2 kasus yang terjadi karena agen Moriarty. Berbeda dengan Moran, agennya satu ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, membunuh tanpa meninggalkan jejak. Seorang Holmes menunjukkan acara TV, seorang pengacara, Hilary Taggart. Dia sangat mendukung museum Taggart tetap dilestarikan sebagaimana mestinya. Jadi kemungkinan Hilary adalah target selanjutnya. Sekarang Holmes dan Watson memantau Hilary yang sedang jogging. Watson melihat pergelangan Hilary dari teropong. Memiliki gelang peringatan medis untuk orang yang mempunyai alergi parah. Dan Holmes melihat hal yang menarik. Jadi mengajak Watson untuk mencari sesuatu. Alergi jenis apa yang memerlukan gelang peringatan medis? Dan dari tadi, Holmes melihat lebah madu afrikanisasi yang berterbangan. Lebah afrikanisasi, istilah untuk menggambarkan spesies yang sangat agresif. Aneh untuk Holmes melihat lebah-lebah itu berada di sini di mana mereka bukan asli New York. Seolah seseorang meletakkannya di rute yang sering dilewati Hilary Taggart.
Jadi pelaku akan menggunakan lebah untuk membunuh Hillary yang mempunyai alergi parah terhadap gigitan serangga. Holmes menemukan sarang lebah tersebut dan tempat makanannya. Kemungkinan pelaku akan mengisi kembali makanan itu di malam hari. Jadi, mereka berdua akan menunggu sampai pelaku datang. Malam pun tiba. Sambil menunggu pelaku, Holmes meyakinkan Watson kalau dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti Moran. Kali ini, Holmes tidak bergerak sesuai emosinya. Dia akan menemukan pelaku dan mencari tahu keberadaan Moriarty. Dan pelaku akhirnya tiba. Holmes dengan mudah menangkap pelaku dan dibawa ke rumah. You're going to help us find your employer. Dalam keadaan terikat, Holmes menemukan nama pelaku bernama Daniel Gottlieb, pensiunan insinyur beberapa tahun yang lalu. Sekarang Holmes meminta semua informasi mengenai Moriarty dengan sebagai jaminan akan meminta NYPD memberikan perlakuan khusus untuk Daniel di penjara. Dan Daniel pun mulai memberikan ceritanya. Daniel tidak tahu tentang Moriarty. Dia mulai direkrut 8 tahun lalu saat dia sedang melakukan studi dampak lingkungan untuk perusahaan di Inggris. Sampai ada seseorang pria tinggi menghampirinya. Tidak menyebutkan nama, tapi jelas orang Inggris yang mencolok. Orang itu tahu Daniel seorang psikopat yang pintar. Namun itu adalah pertemuan terakhirnya dan setelahnya hanya terjadi lewat telepon dan SMS yang penuh dengan kode. Dan satu hal yang Daniel ingat, saat di London, dia mengingat wajah Holmes. Dia pernah mendapat pesan berisi foto Holmes, saat itu Holmes yang sedang memakai narkoba. Ingin membuat Holmes overdosis yang tak disengaja untuk membunuhnya. Tapi kemudian Daniel mendapat pesan lain, yaitu tugas dibatalkan dan hanya terjadi pada Holmes, tidak dengan target-target lainnya. Lalu SMS masuk ke HP Daniel. Holmes bisa membaca kode itu yang bertuliskan mengajak Daniel bertemu di restoran. Pindah ke restoran itu, Holmes memantau siapa yang berkemungkinan pria yang dimaksud Daniel. Menemukan satu orang dan dipastikan itu hanya suruhan dari pria misterius. Orang itu pergi dan dibuntuti Holmes dan Watson. Sampai di mana orang itu berada di depan rel. Menunggu saat kereta datang membuat Holmes dan Watson tidak bisa melihat pria misterius itu. Tapi Holmes membawa kamera, terus-terusan memoto di sela-sela kereta yang lewat. Lalu mereka kembali ke rumah. I don't know. Hope so. Holmes memprint semua foto tadi. Kamera modern dapat menangkap citra lebih cepat daripada mata manusia. Jadi Holmes memotret dengan kecepatan 1/640 detik. Memotong serangkaian foto di antara gerbong kereta yang sedang melaju dan mendapatkan wajah pria tersebut. Daniel pernah mengatakan kalau pria itu semasa kecil sekolah di sekolah reformasi. Tidak banyak sekolah tersebut di Inggris, jadi dengan Holmes masih mempunyai kontak di Inggris, menunjukkan foto yang didapat dan mendapatkan informasi pria itu saat masih bersekolah dengan nama John Douglas. Pintar sejak kecil, mempunyai sahabat bernama Randall Brand yang dibunuh sampai mati oleh anak-anak senior. 6 bulan kemudian, 3 penyerang sahabatnya tewas. Saat John dipenjara, kematian pun berhenti. Dia bebas saat usia 18 tahun. Sejak itu, tidak ada kabar apapun dari John. Mustahil bagi Holmes, John menggunakan namanya sendiri sampai sekarang. Berkemungkinan menggunakan nama Moriarty. Jika benar dia adalah Moriarty, pasti punya banyak nama samaran lain. Esoknya, Watson mendapat pesan tulisan dari Holmes yang intinya dia akan bertemu John Douglas seorang diri. Di sesi Holmes, dia sudah bertemu dengan John Douglas dan bagaimana Holmes bisa menemukan John? Dia mencari semua hotel dengan nama Randall Brand. Langsunglah ke inti, John mengaku dia bukan Moriarty, tapi John tahu keinginan Holmes mencari Moriarty karena mencari tahu tentang Irene Adler. John bukan yang membunuh Irene, tapi dia tahu kenapa Irene harus mati. Itu semua karena Sherlock Holmes. Tapi belum sempat dilanjutkan, John ditembak mati oleh seseorang. Lasernya mengarah juga ke Holmes, tapi entah kenapa Holmes tidak ditembak. Kondisi ruangan berubah menjadi TKP. Jackson mendapat informasi kalau Holmes berada di ruangan ini saat John dibunuh. Di sini Holmes menceritakan sebenarnya kepada Gregson, mulai dari Moran sampai keberadaannya di sini.
Setelahnya Daniel dibawa ke polisi dan diintegrasi. Tapi isinya hanya Daniel menceritakan semua daftar yang telah dibunuhnya. Dan HP Daniel kembali mendapatkan pesan. Holmes selalu memberikan pesan itu ke Daniel karena tidak tahu artinya. Daniel pun juga tidak tahu. Itu bukan kode yang dipakai biasanya. Jadi Holmes membawa pesan itu ke Sebastian Moran. Moran memperhatikan pesan itu, menyuruh Holmes kembali ke kotak masuk pesan dan membuka pesan itu kembali. Moran mengatakan tidak tahu arti pesan Moriarty. Entah dia berbohong atau tidak, Moran hanya mengatakan ada yang menjebak Holmes. Moran langsung meminta kembali ke selnya. Sekarang Holmes harus memecahkan sendiri kode itu. Holmes masih kebingungan dengan kode tersebut. Watson yang menunjukkan jam sekarang dan menyuruh Holmes untuk istirahat. Perkataan Watson mengingatkan Holmes kepada Moran yang menyuruhnya kembali ke kotak masuk. Mungkin Moran melihat pesan itu dikirim jam berapa. Di saat bersamaan, Holmes yang menyusun kode itu, Moran yang dipenjara sambil bernyanyi, berdiri menghadap cermin dan membenturkan kepalanya sendiri. Gonna show the world just how they score. Barulah Holmes berhasil menyusun kode itu yang bertuliskan kalau Moriarty tahu Moran mempunyai saudari dan disuruh memilih saudarinya mati atau Moran yang mati. Dan pilihan Moran adalah membunuh dirinya sendiri. Holmes terlambat memberi kabar ke Gregson karena Gregson lebih dulu mendapat informasi itu dari penjara. Pembekakan parah pada otak Moran dan berkemungkinan besar tidak selamat. Moriarty sengaja mengirim pesan yang hanya bisa dibaca Moran, sehingga Holmes harus membaca pesan itu kepadanya. Entah apa permainan yang sedang dimainkan Moriarty menurut Holmes. 2 kali dia diincar untuk dibunuh, tapi 2 kali juga dia dilepaskan. Pertama saat Daniel membatalkan tugas menyingkirkan Holmes saat di London, dan kedua saat John ditembak tapi Holmes tidak ditembak. Menurut Watson, sepertinya Holmes adalah permainannya. Dan HP Daniel berbunyi, bukan pesan tapi sebuah telepon. Watson merekam percakapan itu. Telepon diangkat dan orang itu menyebutkan dia adalah Moriarty. Dan sudah waktunya dia dan Sherlock Holmes untuk bertemu. My name is Moriarty. I believe we're overdue for a chat. Sebelumnya, Moriarty meminta maaf karena sudah memanipulasi Holmes. Dia mempunyai urusan yang sudah direncanakan dan dilakukan. Jadi, sebelum bertemu dan menjawab pertanyaan Holmes tentang Irene Adler, Holmes diberikan kasus oleh Moriarty. Pria bernama Wallace Rourke dibunuh di Brooklyn beberapa bulan lalu. Kepolisian New York telah menginvestigasi kasus itu tapi gagal mendapat petunjuk. Menangkap pembunuhnya dan Moriarty akan berjanji memberikan jawaban untuk Holmes. Setelahnya, Holmes membaca berita mengenai kematian Wallace Rourke. Seorang mekanik berumur 43 tahun ditikam hingga mati di sebuah gang di Brooklyn. Dompet dan jam Wallace menghilang. Polisi menyimpulkan kematian Wallace sebagai korban perampokan. Dan di kantor polisi untuk mendapat data Wallace lebih lengkap, Wallace sudah menikah. Jadi wawancara pertama akan menuju kepada istrinya. Di sela itu, Watson dipanggil oleh Gregson. Salah satu keluarganya mempunyai anak yang baru direhabilitasi. Gregson meminta Watson untuk menjadi pendamping kesehatan. Tapi Watson menolak karena dia tidak lagi menjadi pendamping kesehatan. Saat bertemu dengan istri Wallace, suaminya bekerja di garasi. Beberapa minggu sebelum Wallace mati, dia sempat bercerita kalau dia merasa diikuti. Dan Watson melihat kumpulan barang milik Wallace, meminta izin untuk melihat dan membawa barang-barang itu. Sebelum dibawa, Watson melihat ponsel dan menanyakan tentang ponsel yang diambil oleh pelaku. Wallace senang mengoleksi barang, dan yang dipegang Watson adalah ponsel lama milik Wallace. Like I said, Wallace is a pack rat. He never threw anything out. That's his old phone. Sebelum meninggal, Wallace sempat bersenggolan dengan orang dan menumpahkan kopi ke ponselnya, dan yang dia bawa saat wafat adalah ponsel baru. Kembali ke rumah, Watson melihat foto autopsi Wallace. 2 tikaman yang terkesan korban tidak ada perlawanan. Holmes melihat ada bekas lebam di arah telinga, artinya pelaku memukul terlebih dahulu telinga korban, membuatnya tak bergerak dan menusuk korban. Kemungkinan kasus yang diberikan Moriarty jelas bukan situasi sekedar perampokan. Holmes istirahat sebentar. Watson menanyakan seperti apa Irene Adler. Irene suka melukis.
Pekerjaannya merestorasi lukisan Renaissance untuk museum-museum seni. Di pembicaraan itu, Holmes sambil melihat-lihat berkas Wallace dan benar tentang Wallace merasa sedang diikuti. Amplop dengan alamat dari pengirim untuk ponsel baru Wallace. Semua perusahaan ponsel besar mengirim dari gudang distribusi di utara. Untuk mengikuti seseorang yang paling mudah adalah melacak ponsel mereka dan akan mudah jika pelaku yang menyuplai ponsel itu. Dan pindah ke alamat yang tertera diambil. Perusahaan keamanan swasta terbesar, Sutter Risk Management. Pemiliknya bernama Darren Sutter. Bertemu dengan Darren Sutter beserta istrinya, Kate. Holmes menunjukkan foto Wallace dan perusahaan Sutter melacak ponselnya. Holmes ingin mengetahui kenapa. Awalnya Sutter mengaku tidak mengenal Wallace, jadi Holmes harus mengeluarkan deduksi. Sutter atau stafnya membuat rencana untuk membuat ponsel lama Wallace terkena kopi dan membuat ponselnya tidak bisa berfungsi. Saat Wallace memesan ponsel baru, Sutter menghentikan pengiriman itu tanpa sepengetahuan Wallace dan mengganti dengan ponsel yang disuplai Wallace, menggunakan alamat yang dikirim dari toko yang berdampingan dengan perusahaan Sutter. Dan pemilik toko mengaku kalau Sutter yang membayar dan mengirim atas nama toko tersebut. Jadi dengan ponsel yang disuplai Sutter yang sudah ditanam alat pelacak, mudah untuk mengikuti Wallace. Sutter akhirnya buka suara. Mereka melacak Wallace atas dugaan dia mengancam seorang klien. Sampai mereka menyadari klaim itu tidak berdasar, jadi perusahaan Sutter menghentikan pengawasan. Sayangnya klien itu rahasia dan tidak diungkapkan Sutter. Keluar dari ruangan, Holmes tahu siapa klien yang disebutkan Sutter, yaitu hanyalah karangan. Pembunuh dari Wallace, Rourke, adalah Darren Sutter. Already have. First name Mead, second name Up. Don't believe it exists. Why not? Buku yang dibuat Sutter adalah kunci dari perbuatannya. Buku yang diterbitkan 5 tahun lalu. Buku halaman 13, Februari 1991, Westport, Connecticut. Saat Sutter berusia 23 tahun, kakaknya Leah dibunuh di mana polisi meyakini berawal dari perampokan rumah. Saat itu, Sutter tinggal bersama kakaknya, pulang tepat di saat pelaku kabur dari rumah. Dan Sutter melihat siapa pelakunya. Dia memberi deskripsi penuh kepada polisi, membuat polisi cukup untuk menghasilkan sketsa yang detail. Wajah dari Wallace Rourke yang membunuh kakaknya, tapi polisi gagal menangkapnya. Sutter tersiksa karena gagal melindungi kakaknya sendiri dan mengarahkan Holmes kepada Sutter merubah tujuannya, keluar dari sekolah bisnis, mulai belajar penegakan hukum, keamanan, dan karate, seperti pukulan mengejutkan kepada Wallace sebelum mati ditikam. So you're a third-degree black belt in Kyokushinkai. It's impressive. Yeah, only took me 20 years to study to pull it off. You practice the Dan Wallace, seorang mantan angkatan darat, pindah kembali ke rumah ibunya di Stamford, Connecticut pada tahun 1990 yang hanya butuh 30 menit berkendara menuju rumah Sutter dan kakaknya dulu. Dan Watson menganggap jika benar Wallace membunuh Leah dan Sutter membunuh Wallace dengan motif balas dendam, apa yang membuat Moriarty peduli dengan kasus ini? Holmes yakin Moriarty menyuruh Holmes untuk menjatuhkan Sutter beserta perusahaan keamanannya, membuat lemah keamanan yang diincar klien Moriarty. Artinya, jika kasus ini terselesaikan, hanya untuk membuat pembunuhan di lain tempat. Holmes tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Besok dia sudah membuat janji pribadi dengan Sutter. Menunggu besok, Watson mendapatkan pesan dari Gregson soal permintaan sebelumnya. Dan esok paginya, pertemuan antara Holmes dan Sutter. Pada dasarnya, Holmes tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan Sutter sebagai pelaku. Tapi fokus Holmes menanyakan tentang Moriarty kepada Sutter, apakah dia mengenalnya atau tidak. Karena kasus ini ditangani atas permintaan Moriarty yang mengarahkan pelaku kepada Sutter. Tapi Sutter tidak mengenal siapa itu Moriarty. Dan sekarang Holmes menyuruh Sutter membuktikannya sendiri. Jika Moriarty menginginkan sesuatu dari Sutter, harusnya dia akan meninggalkan alat penyadap baik di rumah atau di kantornya. Sutter disuruh untuk menemukan alat penyadap itu dan memastikan ada yang mengincarnya, sekaligus akan membuktikan kalau Sutter yang membunuh Wallace. Di sisi Watson, dia merasa dipermainkan oleh Gregson. Anak sepupunya itu tidak menggunakan narkoba. Sebenarnya Gregson hanya ingin memisahkan sementara Watson dari Holmes. Dia tidak ingin Watson menjadi target dari orang yang diincar Holmes.
Di saat itu Bell memberitahu Darren Sutter datang ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya, yakni membunuh Wallace Roque. Sorry to interrupt, but there's a Darren Sutter here from Sutter Risk Management. Says he wants to confess to the murder of Wallace Roque. Dengan itu, Holmes yakin Sutter menemukan alat penyadap milik Moriarty dan mengakui perbuatannya menandakan Sutter tahu alat penyadap itu merekam pembicaraan dia mengenai pembunuhan Wallace. Sekarang permintaan Moriarty sudah selesai, tinggal menunggu telepon darinya. Dan di rumah, Moriarty menelpon Holmes. Hanya saja Holmes baru mengungkap sebagian kebenaran dari pembunuhan Leah, di mana faktanya Wallace tidak membunuh kakak dari Sutter. Wallace mempunyai alibi. Ibu Roque memang tinggal di daerah Connecticut, tapi Roque tidak tinggal di sana. Wallace di Arab Saudi bekerja ilegal di perusahaan minyak Amerika, dan Wallace Roque tidak kembali sampai Maret 1991. Sutter keliru saat melihat pelaku dan salah membunuh orang. Jadi Holmes jauh dari kebenaran. Setelahnya Holmes memastikan Moriarty benar. Wallace mempunyai alibi yang membuktikan dia tidak membunuh Leah. Hanya satu yang ditemukan, sebuah sidik jari anonim di rumah Leah, tapi Holmes yakin mungkin tangan orang yang tak berhubungan dengan kasus ini. Tapi polisi mencurigai sidik jari itu pembunuh Leah, dan faktanya sidik jari itu tidak cocok dengan Wallace. Dan Holmes membenarkan kalau Wallace tidak membunuh Leah. Sutter salah membunuh orang. Tapi bagaimana bisa Sutter salah membunuh orang di mana dia jelas melihat wajah pelaku? Meskipun sudah terjadi 20 tahun lalu, kejadian yang merenggak orang paling berharga di hidupnya tidak mungkin tidak mengingat wajah pelaku. Sekarang Holmes merasa disudutkan dari kasus yang membingungkan, terlebih diminta dari seorang yang ingin dia temui. Sekarang Holmes menyuruh Watson untuk berpencar. Watson menemui istri Sutter, Kate, dan Holmes akan menemui Sutter di penjara. Di sisi Holmes, Sutter bersikeras kalau yang dia lihat adalah Wallace. Dia tidak peduli sekeras apapun Holmes meyakinkan kalau Wallace bukan pembunuh Leah. Dia harus memulai dari Holmes dan Watson percaya kalau seseorang mengincar salah satu klien milik perusahaan Sutter. Sayangnya, Kate tidak bisa memberikan data klien karena bersifat rahasia. Dan bagi Kate, tidak mungkin Sutter salah menemukan pelaku adiknya, karena kehidupan Sutter terbagi menjadi dua, sebelum pembunuhan Leah dan sesudahnya. Kate pertama kali bertemu dengan Darren Sutter di malam penyalaan lilin yang diadakan untuk kematian Leah. Dan ketika Sutter berhasil membunuh Wallace, Kate melihat kedamaian yang dimiliki Sutter. Satu sisi dia sedih melihat suaminya di penjara, tapi di sisi lainnya dia senang melihat suaminya berhasil menemukan pelaku pembunuh kakaknya. But I'm also grateful that he finally found some peace. Watson kembali ke rumah di mana Holmes lebih dulu pulang. Keduanya tidak mendapatkan tujuannya masing-masing. Holmes meminta file klien-klien yang tersebar di publik oleh detektif Bell yang menggunakan jasa perusahaan Sutter. Jelas banyak orang yang ingin membalas dendam terhadap perusahaan Sutter, tapi Sutter sendiri membagi kondisinya sambil mencari pembunuh kakaknya. Terlalu rumit bagi Holmes menemukan pelaku saat ini sampai dia menendang papan yang sudah ditempeli file-file penting. Watson menyuruh Holmes untuk istirahat sebentar dan dia yang akan membereskan. Saat Watson mulai membereskan berkas, dia melihat foto Darren dan Kate. Lalu Watson menemui Holmes. Dia mengerti Holmes sedang kesulitan terhadap kasus ini. Apalagi kasus ini akan membawanya bertemu dengan Moriarty untuk menemukan jawaban tentang Irene Adler. Sutter sama seperti Holmes, tidak berhenti sampai tujuannya tercapai. Tapi bagaimana jika Sutter ditipu untuk membunuh Wallace oleh orang yang mau mengangkatnya? Dan Watson memberikan foto Sutter dan Kate. Work by someone who wanted to lift him up. Esoknya di kantor Sutter menemui Kate. Holmes dan Watson membawa Gregson dan Bell. Pertanyaan pertama dari Holmes adalah mengenai pertama kali pertemuan Kate dan Sutter saat acara penyalaan lilin kematian Leah. Watson mengatakan, artinya Kate tahu segala tentang kasus Leah, termasuk sidik jari yang ditemukan pada malam kejadian yang tidak teridentifikasi, dan polisi saat itu menyimpulkan sidik jari itu milik si pembunuh. Tapi nyatanya tidak, sidik jari itu adalah milik Kate, karena sebenarnya yang melihat kejadian pembunuhan Leah bukanlah Darren Sutter, tapi Kate. Pada saat Watson menemui Kate, Kate memegang ponsel Watson. Sidik jari Kate cocok dengan sidik jari di malam kejadian kematian Leah. No, I'm sorry.
I've never heard this man's voice before. Like I said, Mr. Holmes and I, Artinya Kate berbohong. Kate sudah mengenal Sutter jauh sebelum Leah meninggal. Saat itu Kate sudah menikah dengan pria lain dan berselingkuh dengan Sutter. Seorang Holmes tahu kenapa Sutter sangat yakin membunuh pria yang benar beberapa bulan lalu. Itu karena Kate yang mengatakannya. Sutter tidak melihat wajah pembunuh, tapi Kate yang melihatnya. Kate tidak bisa bersaksi karena akan terungkap juga perselingkuhannya. Jadi Sutter menjadi saksi resmi berdasarkan detail yang Kate lihat. Seolah Sutter yang masuk lewat pintu di malam itu. Tapi sampai di mana polisi tidak bisa menangkap pelaku yang membuat berat bagi Sutter dan Kate. Dan 22 tahun kemudian, Kate bertemu dengan seorang pria yang dipikirnya sesuai dengan versi tua dari pria yang disketsa polisi dulu, yaitu Wallace Roque. Satu-satunya cara untuk memberikan kedamaian untuk Sutter, Kate bersikeras mengatakan bahwa Wallace pria yang dilihatnya pada malam itu di mana faktanya. Wallace mempunyai alibi berada di Arab Saudi dan kembali pada Maret 1991. Kate pun mulai bercerita. Sutter berubah sejak kakaknya mati. Kate berusaha untuk membangun hubungannya sampai pada titik sekarang. Hingga sampai peringatan ke-20 tahun kematian kakaknya, Sutter kembali ke setelan sebelumnya. Jadi Kate tidak punya pilihan mencari pelaku kakaknya. Dan dengan desakan Kate, Sutter mengambil keputusan untuk membunuh Wallace. Dengan alasan untuk menyelamatkan suaminya. Tapi bagi Belle, itu tidak menyelamatkan. Wallace Roque, pria yang tidak bersalah, alasan yang tidak cukup untuk membenarkan situasi. Grayson menyuruh Belle untuk menahan Kate. Dan kasus pun selesai. Bagi Watson, kasus ini seperti memberi pesan kepada Holmes. Membalas dendam hanya akan menghancurkan kehidupannya sendiri dan orang lain. Holmes akan pergi ke penjara menemui Sutter, menyuruh Watson untuk langsung pulang ke rumah. Setelah menemui Sutter, Moriarty menelpon Holmes dan mengirimkan alamat untuk menemuinya. Sampailah di depan gerbang alamat yang tertera. Watson ternyata juga di sana dengan melacak ponsel milik Holmes. Holmes melarang Watson untuk datang, tapi percuma saja. Jadi sekarang mereka berdua akan masuk bersama. Rumah itu kosong, tapi ada satu ruangan di mana banyak sekali lukisan restorasi. Holmes menahan emosinya karena orang yang ada di ruangan itu adalah Irene Adler. Irene,